semuanya. Sekarang saya berada di daerah mana nih? Pasir Langit. Pasir Langit. Pesantren Salam. Di pesantren Assalam. Sini hadir Mas Majid, Pak Haji Majid selaku pengelola pesantren Assalam. Damping. Di sini juga hadir Bapak Pendeta Hosea selaku Ketua BKPUB, yaitu Wadah Komunikasi dan Pelayanan Agama. Ini Saudara Utomo dari Gereja Katolik Santangan Nahdlatul Salim, Ketua Seksi PHK, Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan. Jadi ini saya mau Ya, bermula dari kasus kerusuhan 98. Itu kan hampir di seluruh Indonesia mengalami porak-poranda dan bukan terancam, malah mungkin sudah mulai terjadi perpecahan. Disintegrasi. Nah, itu yang membuat kemudian atau menyadarkan terutama di Jakarta Timur pemimpin komunitas agama bersilaturahmi, bertemu untuk bersama-sama memikirkan dan menyikapi situasi yang terjadi pada saat itu. Apa yang hendak kita lakukan? Nah, itu yang membuat kemudian ada pertemuan, melakukan silaturahmi, bukan hanya para pemimpin, para tokoh itu, namun juga anggota-anggota komunitas agama, komunitas lintas agama untuk melakukan semacam dialog, sarasian, pokoknya sering melakukan silaturahmi lah, supaya ada jalinan ikatan yang lebih dekat. Dan baru setelah itu ada pemikiran-pemikiran apa yang harus kita lakukan. Nah, dari pemikiran-pemikiran dan proses yang dilakukan seperti itu, kemudian merasa butuh untuk memiliki wadah dalam melakukan aktivitas yang terorganisir, yang tertata, yang lebih bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, itulah yang kemudian muncul wadah komunikasi dan pelayanan umat beragama atau WKPUB. Ya. Yang kegiatannya apa? Nah, tentu utamanya adalah seperti visi BKPUB yang dibuat, yaitu untuk membangun persaudaraan sejati. Aktivitas yang dilakukan itu tidak terlepas dari visi itu, dan dengan misi tetap memberikan wadah untuk komunitas lintas iman ini yang kemudian melebur menjadi satu, itu tidak, tetapi tetap kita menghargai perbedaannya. Hanya iman masing-masing itu bagaimana diimplementasikan dalam kebersamaan terkait dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah kesehatan, apakah itu masalah pendidikan, dan masalah sosial yang lain, budaya, itu yang kemudian menjadi pemikiran lebih lanjut. Nah, itu bentuk-bentuk implementasinya dalam rangka iman mereka tetap, tetapi kebersamaan persaudaraan tetap terjaga. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oleh karenanya, seperti pada saat ini ya, di hari proklamasi kita bersama-sama tetap menjaga kelestarian negeri ini, bukan hanya sekedar silaturahmi dan merayakan hari kemerdekaan, tapi apa yang bisa bersama-sama kita pikirkan untuk kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga persaudaraan. Ini salah satu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang saya pikir sampai sekarang masih terus berlanjut,
itu mulai dari anak-anak dengan permasalahan kesehatan dan permasalahan disintegrasi atau intoleran. Kita melakukan pelayanan posyandu yang namanya Aisyah, Anak Indonesia Sehat. Nah, dari situ anak akan ditolong kesehatannya, terutama mereka yang mengalami gizi, terutama mereka yang oleh pemerintah sekarang dicanangkan stunting, supaya kita ambil bagian dalam menyikapi permasalahan itu. Namun juga ada kesehatan yang kita lakukan untuk mereka. Jadi peningkatan gizi, kesehatan mereka terkontrol, serta kebersamaan kita. Pelayanan posyandu yang dilakukan dari berbagai macam latar belakang ini, ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam. Anak-anak ini kan terbiasa nih dari kondisi itu. Jadi mereka berada di dalam lingkungan yang secara tidak langsung mereka tergambar kehidupan perbedaan yang bersama-sama melakukan aktivitas. Yang kedua, juga ada selain pelayanan kesehatan buat mereka, itu juga ada pendidikan yang sederhana lah buat mereka, yang menyenangkan, yang membuat mereka juga semakin memiliki kesadaran tertanam pada diri mereka tentang pluralisme. Kalau kita bahasakan pluralisme itu apa gitu kan pasti mereka nggak mudeng. Ya. Tetapi ketika dengan kegiatan mereka melihat, dengan pendidikan mereka memperhatikan ada gambar pulau Sumatera, ada gambar pulau Kalimantan, ada gambar pulau Jawa dan seterusnya. Kemudian dengan menyanyi Garuda Pancasila misalnya, di sana ada kata Bhinneka Tunggal Ika, ada keberagaman, ada bermacam-macam bentuk yang mereka yang itu menyatu sebagai Indonesia, yang menyatu di bawah dasar Pancasila, itu akan menolong untuk anak-anak itu memiliki pikiran yang terbuka, terekam dalam benak mereka tentang perbedaan yang bisa bersama-sama. Perbedaan yang harus saling dihormati dan dijaga serta dipelihara. Perbedaan yang berujung pada ini adalah rahmat Allah, berkat Tuhan yang harus kita syukuri dengan merawat dan menjaga. Dan itu bukan yang kita lakukan bersama-sama. Selain kemudian anak remaja misalnya berkunjung ke rumah ibadah, yang pemuda kemudian ada kegiatan live-in, lalu dewasa melakukan tadi mendukung pelayanan bakti sosial, juga pelayanan posyandu itu kan yang dewasa terlibat di sana. Selain pelayanan kesehatan mungkin di luar Jakarta itu tentang kebutuhan. Lalu mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang belum lama kita lakukan, Pak Majid selaku Ketua Bidang Pendidikan, itu kita bersama-sama melakukan pelatihan tentang jurnalistik agar mereka belajar sebab itu menjadi kebutuhan bagi BKPUB juga, tetapi juga bagaimana mereka belajar bisa menyikapi membuat konten dengan berita, menangkis berita-berita yang tidak baik, kira-kira seperti itu yang pertama. Jadi kembali untuk membangun untuk melalui jurnalistik. Sebelumnya kita bersama dengan Menko Polhukam itu melakukan literasi digital. Bahkan bukan hanya di Jakarta Timur, di Jabodetabek, lintas agama, banyak ketika kurang coba kali terkait dengan wawasan kebangsaan, masih kita terkait dengan sosmed dan seterusnya. Sedini mungkin yang muda ini juga mereka pertama pemilih pemula terkait dengan anti pembunuhan. Nah itu siap untuk partisipasi, tapi juga tahu menyikapi bagaimana yang terbaik untuk menjaga dan melestarikan Indonesia, berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Itu yang saya terus coba kita kembangkan, terus coba kita lakukan, apalagi ketika kita tahu terkait dengan bonus demografi yang harus dikelola, satu. Yang kedua, langkah kita yang sudah
bersama dengan pemerintahan yang sudah begitu maju ini jangan sampai justru kemudian nanti mundur atau menjadi nggak karuan. Pikir tidak demikian. Tanggung jawab terhadap anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, negeri yang indah ini tentu sebaiknya dikelola dengan baik. Nah, itu kan butuh SDM, butuh kemampuan yang memang tidak sembarangan, tidak asal. Tema yang sekarang diangkat saya pikir bagus sekali. Pak Jokowi menyanangkan terus melaju untuk Indonesia maju. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi perbedaan yang ada di negara kita ini jangan dianggap atau dijadikan sebuah bentuk perpecahan, tapi merupakan modal kita untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh lagi ya. Ya. Harus terus terikat satu dengan yang lain melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mengimplementasikan iman tadi, sehingga satu dengan yang lain tidak merasa bahwa iman kepercayaan itu tidak dihargai, aku tidak bisa mengekspresikan. No, tidak, sama-sama. Kepercayaan itu yang berbeda itu tetap bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan bersama. Perbedaan itu bersamaan ya. Seperti misalnya perayaan tadi Pak ya. Ya. Jadi dari saudara yang beriman bahwa yang melakukan dari para satu itu merupakan hal untuk menginspirasi ya. Sekali. Tapi itu merupakan pembahasan ya kan. Sekarang seperti yang dikatakan Paus ya. Pada waktu apa jurnalistik latihan itu, Iya. Paus Kristus ya. ya, Benedictus, Paus Benedictus, itu ya, yang mengatakan bahwa membangun jembatan jauh lebih penting jauh lebih penting daripada membangun dinding. dinding. Iya. Dan itu sudah dilakukan oleh WKPUB bersama komunitas-komunitas yang di Jakarta bergabung. Ya. Misalnya dari gereja Kristen Gereja Kristen Protestan, dari Katolik, Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dan Konghucu. Konghucu dan saudara kita dari Muslim ya. Iya. Iya. Betul seperti itu. Ini Mas Tomo, bagaimana tanggapannya mengenai kegiatan yang dilakukan oleh WKPUB ini? Dari sisi positif, Ya positif, semua positif. ya. Karena gini, merawat kemerdekaan itu memang sulit. Dengan adanya WKP ini mungkin ini juga kita ada wacana di bulan Oktober ini mungkin ada juga budaya ya, mungkin kita bisa kolaborasi sama saudara kita nah gitu. Mungkin dari Bang Di Majid. ada ini nggak ya, kiranya prioritas utama apa sih kita ini kan mau 2024 nih, nah, istilahnya menghadapi pemilu nih, apa yang kita mau kita bisa kolaborasi lah untuk kegiatan masa depan nih gitu. Kira-kira contoh apa atau kegiatan apa nih yang mau kita bisa jalankan lagi nih, mungkin ya 1-2 bulan ke depan gitu lah, apa ya mungkin dari Bang. Ya, saya kira banyak hal ya yang apa namanya memungkinkan untuk dilakukan. Saya sedikit cerita dulu. Saya kalau melihat Pak Pendeta ini udah melihat kayak abang saya. Pendiri Asalam ini adalah sahabat beliau. Saya jauh umurnya di beliau, tidak mendahului kita, dan terbentuknya Asalam ini penuh dengan banyak perjuangan. Saya mengenal beliau itu namanya Pak Likoha. Kalau teman-teman di sana biasa manggil Mang Ang. Yang saya kenal dulu 97 sampai 2000-an, kalau tidak salah dia komandan Banser seperti ini. Saya belum kenal tuh, Banser tuh belum kenal. Saya belum kenal, saya ketemu, kemudian bergaul aktivitas dengan beliau, dipertemukan dengan sosok namanya WKP dan mengenal dengan saya. Terus berlanjut akhirnya sampai hari ini saya tetap ikut bergabung
dengan KPUB, dan di luar KPUB juga saya punya tujuan saya. Di samping saya bekerja seperti orang pada umumnya, saya ketua Ansor, ketua BP Ansor, dan pas sekali kebetulan politik kami ini kan bukan politik praktis, tapi politik politik kemanusiaan, politik kebangsaan yang kami lakukan. Nah, GP Ansor sendiri tentu banyak aktivitas ya, artinya baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Misal contoh internal, tentu kita butuh penguatan SDM secara kelembagaan, entah itu pendidikan dasar sampai dari bawah sampai tingkat nasional. Kemudian eksternalnya banyak, misal ya sosial yang kayak donor darah, terus penguatan massal dan lain-lain. Atau kemarin di COVID kita juga banyak melakukan kegiatan sosial kayak door-to-door memberikan sarapan gratis tiap pintu. Tentu itu kan butuh banyak tenaga. Oleh karena tadi ditopang dari kegiatan internal yang melakukan pengkaderan tiap, baik itu yang dilakukan oleh pimpinan kecamatan ataupun tingkat kecamatan. Ketika kader sudahnya, setiap daerah kecamatan yang ada sudah ada, kami ajukan saja untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Artinya sinergi antara hasil kegiatan internal dan upaya di kegiatan eksternal itu akan nyambung. Nah, saya kira kalau untuk kegiatan 2 bulan ke depan tuh kan menarik nih. Di Oktober itu ada hari santri kan Oktober yang pada zamannya Jokowi ini dijadikan sebagai hari nasional ya, hari libur nasional. Itu juga mungkin banyak daerah juga banyak yang akan melakukan kegiatan-kegiatan hari santri, baik yang sifatnya dilakukan oleh pemerintahan ataupun oleh swasta seperti KPUB, Ansor itu kan lembaga-lembaga ini ya, lembaga-lembaga masyarakat yang berangkat dari memang dari masyarakat, kecintaan kita baik terhadap lingkungan maupun kecintaan terhadap bangsa dan negara. Saya kira itu kegiatannya bisa melalui tadi sempat berbincang bagaimana kita bicara soal gelar budaya atau kegiatan pameran atau apalah, banyak yang saya kira kegiatan simpel, kemudian nilai-nilai toleransi juga muncul di situ, akan terbangun. Dari saya ini atas Santa Ana ini memang saya pribadi memang masih belajar banyak untuk mengenal GKPUB, mengenal GKPUB lain. Jadi memang saya berharap semua kegiatan itu memang yang saya ikuti nanti itu menjadi bekal saya juga untuk masyarakat nanti. Terlibat ya. Yes, Dari Santa Ana saya pikir Pak Budi Prakoso. Halo Pak Budi. Lalu Ibu Agnes. Ya, saya biasa manggil Bu Agnes yang bukan Agnes Monika. Bu Agnes yang Pinasti. Wahyu Pinasti. Halo Bu Agnes. Ya, mudah-mudahan videonya sampai kepada mereka. iya, bisa disampaikan, tak? Ya, teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan teman-teman bukan hanya dari Santa Ana, tetapi juga kami tetap mendorong dari gereja-gereja Katolik yang lain. Keluarga Kudus misalnya masih terus aktif, lalu Santo Yosef yang di Matraman, kemudian Santo Antonius di Jatinegara yang di Otista. Nah juga mungkin sekarang yang lagi juga bergabung bersama-sama Santo Gabriel. Kemarin ketemu dengan Pak Diman ikut ya, yang Pak dengan Romo Wisnu dan juga Romo yang sudah agak sedikit tua tapi juga baru di tempat itu, Romo apa kemarin itu, Romo Rudi. Kasih. Kayaknya ya, saya juga belum
Nah terus ini Mas Manji, sebelumnya saya minta maaf nih ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada pertanyaan saya mungkin yang jawab gimana ya. Kan Mas Majid selaku pendamping dari pesantren As-Salam ini dan juga dari GP Ansor. Nah, GP Ansor kan selama ini yang saya tahu kan di bawah naungannya NU. Nah ini sebenarnya mohon maaf ya, bagaimana tanggapan NU terhadap kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh WKPUB ini, dan kalau bisa entah sedikit bagian organisasinya. Ya, kami ini kan gerakan pemuda Ansor, badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Tentu segala garis haluan kami yang dilakukan baik itu dari kongres, musyawarah, kongres dan lain-lain, mengambil pointernya semuanya hampir itu dari bapak kami tentunya, dari NU. NU ini sebagai rumah besar warga Nahdlatul, warga NU Indonesia, dia itu punya banyak lembaga. Ada kurang lebih 13 lembaga di NU. Ada Lajnah Tahlil Nasr, ada lembaga dakwah, dan banyak lembaga lajisnya dan tetapi yang punya kewenangan sendiri, artinya kalau lembaga itu semua instruksi cara kelembagaan bergerak dan lain sebagainya tentu langsung dari PBNU, dari PBNU pusat, PBNU tingkat provinsi, NU tingkat kota. Nah, sementara Kiparat Danang itu macam lembaga tapi ada terpisah, lembaga yang terpisah tapi dengan NU. Artinya apa? Kami punya kewenangan untuk memilih strukturnya tidak frekuensi dari NU. Yang pertama, dari mulai yang kecil nih, ada namanya Ikatan Pelajar NU. Itu isinya rata-rata anak semester 2, semester 1 sampai SMA, SMP, anak-anak kader-kader paling juga. Di sampingnya ada IPPNU, Ikatan Pelajar Industri. Setelah mereka sudah agak besar, maka mereka akan bergabung dengan namanya GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. GP Ansor ini kalau dibedah banyak lagi nih. Ini yang pemudanya, yang pemudi namanya Fatayat NU. Naik lagi ke atasnya yang kalau Fatayat ini mbak-mbak yang muda-muda sudah beranjak sepuh, dia ada namanya Muslimah. Itu semua adalah badan otonom NU yang secara pemilihannya itu tersendiri, ada kongres sendiri, ada musyawarah sendiri. Jadi NU tidak bisa menunjuk ketuanya. Kalau lembaga-lembaga lajnah yang lain di NU itu ketua PTNU bisa asal menunjuk. Setiap kepengurusan baru pasti ditunjuk, ini kamu bakal jadi ini kayak gini. Kalau di Banten itu tidak, karena itu tersendiri. Nah kalau dibedah lagi, GP Ansor ini adalah tadi yang saya katakan badan otonomnya NU, dia punya pasukan. Punya pasukan namanya Banser. Punya lembaga otonom lagi di bawah Ansor, ada lembaga anti narkoba, ada kemudian Densus 99. Kalau di Mabes Polri ada Densus 88, kita Densus 99 nasionalisme. Itu memang kerjanya fokus di ngurusin yang teroris. Narkoba ada, narkoba itu banyak. Yang menarik itu Banser. Banser ini pasukannya Ansor. Jadi SK yang diturunkan ke Banser itu melalui GP Ansor sesuai tingkatannya. Kayak saya tingkat kota,
tentu saya akan mengekskalkan Banser tingkat kota, namanya Kasat Kocak, Kesatuan Kepala Satuan Banser tingkat cabang Kasat Kocak. Ini Banser ini macam-macam lagi, di samping dia punya jajarannya dari kasat sampai biro-biro, kemudian ada satuan khusus, ada yang namanya Bagana, Banser Tanda Kencana. Itu dia melakukan kegiatan tentu sebelum punya emblem di sini Bagana, dia harus melakukan pendidikan melalui gerbang pertama yang saya kemarin ikut di pelaksanaan mana setelah itu mereka ada RTL udah selesai boleh melanjutkan pelatihan lain itu setelah 6 bulan itu ada di Bagana, kemudian Banser sekarang ada Basada khusus kesehatan, ada Balantas Banser lalu lintas, dan kerjanya memang ada masing-masing, ada protokoler, ada prokos. Kalau prokos itu memang biasanya setiap kesatuan itu punya prokos sendiri. Nah di Banser juga ada. Dengan berbagai macam saat ini tentu kami sebagai, kalau bahasa di lapangan di organisasi, Ansor ini sebagai pemicu bagaimana bisa mengkreat semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di aturan PT Ansor itu sendiri. Tentu bukan hal yang mudah saya kira, karena dari sisi pengelolaan organisasi yang begitu luar biasa dengan banyak macamnya satuan, selaraskan kadang tidak mudah. Terutama kadang menghadapi persoalan kecil intern kesatuan dengan propos. Ini kadang Banser kalaupun tidak ada gajinya, kalau urusan organisasi serius Pak. Ketika ada yang menindak kayak ya sederhananya kemarin kami melakukan apel 17-an dengan 1000 Banser di kantor pusat PT Ansor, kemudian malamnya melakukan apel 17-an dan hari PT Ansor. Ada di depan ceritanya ada Banser yang baru, kemudian pakai baret, dia ngerokok, itu habis kira gitu. Satu seri 20 busa di depan umum. Itu konsekuensi. Kadang yang begitu saya sebagai ketua merasa kesian juga melihat itu, tapi kondisi mereka melakukan jobnya masing-masing, tupoksinya masing-masing, ya pada akhirnya ada saya merem kira-kira gitu lah. Iya. Ada yang berantem dan lain sebagainya gitu. Itulah Banser ini. Berarti ini BPA itu secara umum dengan badan-badannya itu sedikit yang kompleks dan banyak ya, bisa bekerja sama dengan DKPUD Bisa. program-program yang ada di NU terutama di Ansor pasti bisa selaras dengan apa yang dilakukan oleh DKPUD ya. Saya kira ke depan saya juga akan mencoba untuk mempertemukan WKPUD dengan ketua PCNU kami yang baru, sebenarnya bukan baru, dia pergantian dari almarhum Kiai Patona setelah Haji Yus, kemudian Kiai Patona Isodil almarhum, kemudian Kiai Patona ini digantikan tidak dari konferensi lah, cuma melalui pleno untuk meneruskan sampai 2024. Nah, itu namanya bisa. Cuman juga pengusaha juga banyak kesibukan di luar. Nah, saya harap ke depan nih saya akan mencoba komunikasi dengan bisa aja bagaimana sinergi antara KPUD dengan PCNU. Kita bangga karena memang kita kehilangan banyak SDM. Yang pertama ketika Mas Ali yang tadi disebut Mas Aan itu, karena dia wakil ketua WKPUD sekaligus sebagai yang ngesuhi, yang pengasuh pondok pesantren ini gitu. Jadi supaya memang kolaborasinya relasinya cukup dekat dan cepat
Dia dalam menyikapi hal-hal yang perlu ditangani. Kemudian dia gugur dalam COVID. Nah, nggak jauh kemudian badan pengawas di WKPUB itu juga sakit beberapa waktu, kemudian pulang ke rahmatullah. Jadi beberapa tokoh yang jauh sebelum Pak Ali itu penasihat kita itu kan Gus Solah, Gus Solah bin Wahid. Setelah dulu Gus Dur, kemudian Gus Solah. Nah, tapi kemudian Gus Solah meninggal, wafat, kita belum dapat ganti lagi nih. Ini baru kita masih mencari untuk penasihat ya. Di badan kita kehilangan, kemudian di badan pengawas itu Kiai Yusuf Fadilah juga pergi. Kalau yang di badan pengurus ya anaknya ini Gus Hafaz, itu yang kemudian bersama dengan Ustadz Majid itu bersama-sama gitu. Nah, tapi untuk yang di pengawas dan kita masih perlu personil untuk melakukan pendekatan. Ya, mohon dukungan doanya untuk upaya ini. Nah, kemarin kalau mungkin nanti kita mau audiensi karena kemarin sudah ada kerjasama dengan Menko Polhukam, kita berharap kalau memang beliau bersedia, Mahfud MD untuk masuk di Kapolri badan pengawasnya WKPUB gitu, jadi menggantikan Gusola. Ya, sebenarnya apa yang kita akan sama ya kita capai Pak ya. Oh, sama-sama. Iya. Ini mau Dengan minta dukungan komunitas. satu lagi nih, ini kan kebetulan Santana ini berulang tahun yang ke-39. Mungkin bisa memberikan istilahnya ucapan atau inilah kata-kata Begini mungkin kebetulan gereja kita, gereja Katolik Santa Ana ya dan selalu sedang berulang tahun. Nah, jadi terima kasih Pak Ustadz Majid atas pencerahannya dan informasinya. Dengan Pendeta Hosea selaku ketua dari WKPUB dan Mas Bromo dari ketua seksi HAK Santa Ana, Perwakilan komunitas. komunitas Katolik di WKPUB. Semoga apa yang kita bicarakan saat ini dapat bermanfaat Untuk waktu yang diberikan dan kesempatan yang telah menyatukan kita pada hari ini, komunitas anggota WKPUB merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dirgahayu Republik Indonesia. Terus maju, terus melaju untuk Indonesia maju. Mari kita getarkan bersama-sama, kita ungkapkan hal itu, lalu diakhiri dengan ungkapan merdeka. Siap? Terus melaju untuk Indonesia maju, merdeka. 3, 4. Terus melaju untuk Indonesia merdeka.